Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, di sini siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Oke, yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Nah, Kak Haris harap adik-adik sudah duduk yang rapi, membawa Alkitab untuk kita sekolah minggu bareng walaupun hanya dengan online. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita sapa Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita hingga saat ini. Kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan dengan hati yang sungguh. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan curahkan kepada kami. Tuhan, kami di sini anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, karena Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini Bapa, sehingga kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami hanya melakukan ibadah online, biarlah itu tidak mengurangi sukacita Engkau ya Bapa untuk menerima segala pujian kami ya Bapa. Tuhan, biar Engkau yang berkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga boleh Roh Kudus Tuhan yang mendampingi setiap adik-adik kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, biar Tuhan yang berkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekarang Kakak Riris mau tanya, siapa di sini masih semangat walaupun kita masih ibadah online, tapi kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Siapa? Siapa yang lemas-lemas? Nah, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh lemas-lemas. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap sukacita untuk memuji nama Tuhan. Oke, sekarang Kakak Riris undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Karena di luar waktu kita bangun pagi kita udah melihat matahari, maka sekarang kita mau angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Tangan dijadi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, bangsa berlaku dari padang dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, hanum samudra kamu dari padang, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke. Ya, dimanapun kita berada, keadaan apapun kita harus tetap memuji nama Tuhan, karena itu adalah salah satu anak kesukaan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau mendengarkan dasar Tita, tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah. Ada yang masih ingat kan? Oke, karena masih ingat, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Oke, dengarkan baik-baik ya, biar gak lupa. Jangan lupa untuk dicatat. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan dasar Tita pada minggu ini yang diambil dari dasar Tita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat,
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Tadi siapa yang udah denger dasar titahnya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang sudah mencatat? Nah, Kakak Riris harap walaupun kita masih ibadah online, masih dengan keadaan pandemi corona ini, tapi adik-adik masih terus mengingat dasar titah. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian, tapi Kakak Riris undang buat adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tepuk tangan adik-adik. Yang nggak tahu bisa ikutin pelan-pelan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, siapa di sini yang senang menjadi keluarganya Tuhan? Siapa yang senang menjadi anak-anak Tuhan? Berarti kalau misalnya mau menjadi anak Tuhan, kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohnya seperti kita harus saling mengasihi, kita harus taat, kita harus menjadi orang yang baik, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena itu menjadi salah satu kerinduan Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya.
Oke, masih dalam keadaan berdiri ya. Sekarang kita mau angkat lagu pujian. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya lagu yang na 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 na? Ada yang tahu lagu apa itu? Iya, kita mau angkat lagu pujian Bapak Abraham. Gak lupa untuk kita pakai tangan. Masih ingat kan? Jangan lupa tepuk tangannya, senyumnya. Gak boleh cemberut-cemberut, gak boleh ngantuk-ngantuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak, yang lebih keras. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan, tangan, kaki, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Oke, siapa yang udah capek? Siapa yang belum? Oke. Oke, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, siapkan telinga dan hatinya supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ketika selesai firman Tuhan, kita boleh melakukan apa yang dirindukan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Mari kita angkat lagu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita angkat lagu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
kita mau berdoa. Masih ada yang buka mata. Lipat tangan ya, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk setiap pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Sebagai bukti bahwa kami rindu menjadi anak Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir tengah-tengah kami ya Bapa, walaupun kami sekarang masih beribadah online dengan keadaan pandemi sekarang ini ya Tuhan Yesus, biarlah tidak mengurangi sukacita Tuhan untuk menerima segala puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami berkati kakak dan abang sekolah minggu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang dikeluarkan oleh kakak dan abang sekolah minggu itu boleh menjadi kebenaran bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, siapin kitabnya dan duduk yang rapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo, ketemu kembali dengan Kakak Nova. Kakak Nova berharap adik-adik semuanya sukacita ya. Bisa ketemu dengan Kakak Nova, sama seperti Kakak Nova hari ini senang sekali dapat menyapa adik-adik khususnya kelas kecil dalam ibadah online kita. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Nova mau dong kita semuanya bernyanyi bersama. Tahu lagu Efesus 6 ayat 1? Pasti pada tahu. Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Iya, di Efesus 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Nah, Efesus 6 ayat 1 ini juga nanti akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Oke? Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak Nova akan bacakan buat kita semua ya. Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana menjadi anak yang bijak. Dikatakan kita harus mendengarkan didikan ayah. Tapi sebelum membahas ini lebih lanjut, kita mau belajar dulu nih. Ayah atau papa, adik-adik tahu nggak bahwa papa itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Nah, di Alkitab sendiri dikatakan bahwa ayah itu, papa itu perannya atau tugasnya di Kejadian 19 ayat 6 atau di Hakim-Hakim 17 ayat 7 dikatakan bahwa seorang ayah itu atau seorang papa itu adalah sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga. Artinya adalah seorang pribadi yang harus membawa keluarganya untuk lebih mengenal Tuhan lagi, yang memimpin keluarganya untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dan di 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5 atau di Efesus 5 ayat 23a dikatakan bahwa ayah itu atau papa itu adalah seorang pemimpin bagi keluarga. Pemimpin bagi keluarga ini sama seperti kalau misalnya di buku-buku kita suka dengar atau suka baca bahwa papa ini adalah kepala keluarga. Nah, kepala keluarga sama seperti kepala kita adalah pimpinan yang akan membawa keluarga ke hal-hal yang lebih baik, yang memimpin keluarga, orang yang harus kita dengarkan. Dan di Kejadian 2 ayat 15, di situ kita bisa membaca cerita tentang Adam. Di situ dikatakan bahwa papa adalah atau ayah itu perannya adalah sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Jadi papa kita itu adalah orang yang tugasnya
diberikan Tuhan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah artinya mencari duit untuk bekerja, membanting tulang, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Misalnya untuk mencari duit untuk biaya sekolah adik-adik, atau beli makanan, atau bahkan untuk ajak adik-adik jalan-jalan. Nah, ternyata banyak sekali ya tugas-tugas penting yang harus dikerjakan oleh seorang papa, oleh seorang ayah. Nah, di sini dikatakan bahwa sebagai anak yang bijak, kita harus mendengarkan nasihat papa kita. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang peran papa yang sangat penting dalam keluarga. Dan sebagai anak yang bijak, anak yang baik, anak yang mengambil keputusan yang baik untuk mengikuti nasihat, kita harus mendengarkan didikan ayah kita. Kita harus mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh ayah kita. Nah, ayah kita atau papa kita adalah pribadi yang sudah pasti sangat menyayangi kita dan akan mengajar kita atau menasehati kita untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan agar kita punya kehidupan yang sukses, agar kita punya keberhasilan, agar kita semakin pandai. Nah, itulah sebabnya dikatakan di Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 3 ini bahwa sebagai anak-anak yang bijak kita harus mendengarkan nasihat ayah kita. Karena ayah kita itu adalah pemimpin keluarga. Karena ayah kita itu adalah yang Tuhan sudah pilihkan untuk memimpin kita. Oke, jadi sebagai anak-anak yang bijak, kita harus mendengarkan nasihat dan didikan dari ayah. Dan di tema kita juga dikatakan, aku harapan ayahku. Nah, adik-adik tahu tidak, saking sayangnya papa kita buat kita, dia rela untuk bekerja pagi, siang, sore, malam untuk mencari nafkah, untuk menjadi pemimpin yang baik, berdoa setiap hari buat adik-adik, agar adik-adik dapat bertumbuh dengan baik, dapat menjadi pribadi yang baik, dan menjadi harapan papa untuk menjadi anak-anak yang lebih sukses. Nah, satu lagi hal yang bisa kita pelajari dari sini, papa yang kita bisa lihat di dunia saat ini adalah papa yang bisa kita peluk, bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi ada satu bapak kita yang kita juga sayang dan sangat menyayangi kita, yaitu Bapa kita di sorga. Bapa kita di sorga juga bahkan melebihi peran dari Bapa kita yang kita punya sekarang. Dia bahkan mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati buat kita. Nah, kalau tadi kita diajar untuk mau mendengarkan didikan Papa kita, nah terlebih lagi kita juga diingatkan untuk juga mau menuruti nasihat dari Bapak kita di sorga. Bapak kita yang sudah menyayangi kita, yang sudah menciptakan kita, yang sudah menjadikan kita seperti apa adanya kita saat ini, dan yang akan selalu menjaga dan melindungi kita. Oke, semoga adik-adik dapat mengerti bahwa adik-adik adalah harapan dari Papa adik-adik. Adik-adik adalah orang-orang yang diharapkan untuk punya kehidupan yang lebih, untuk punya masa depan yang cerah, untuk bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, anak-anak yang membanggakan Papa, membanggakan keluarga. Ya, khususnya pada saat ini kita juga belajar bahwa tidak hanya Papa yang kita miliki, yang harus kita lihat di dunia, yang kita harus dengarkan, tapi terlebih lagi Papa kita yang di sorga, Papa yang baik, Papa yang menjaga kita senantiasa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, jika hari ini Tuhan izinkan kami untuk belajar tentang peran seorang ayah, peran seorang Bapak. Ajar kami juga Tuhan Yesus untuk menghargai, menyayangi, dan mencintai Papa kami dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat Papa yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Berikan kebijaksanaan, berikan kesehatan, berikan kekuatan agar dapat menjadi pemimpin yang baik, agar dapat menjadi imam yang baik, agar dapat menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan Yesus untuk dapat mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat dari Papa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan berkati
berikan kekuatan agar kami juga dapat menyenangkan Engkau saja. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sudah menjaga kami, bahkan merelakan anakmu untuk mati di kayu salib untuk tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Amsal 1 sampai dengan 3, bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang bijak dengan mendengarkan nasihat Bapa kita. Tadi adik-adik juga sudah banyak yang tunjuk tangan, banyak yang bilang bahwa papanya hebat, papanya baik. Kakak Nova mau beri tugas buat adik-adik. Tugasnya adalah, ini mudah sekali ya, tugasnya adalah adik-adik bisa ambil berfoto bersama dengan papa adik-adik, lalu di bawahnya kasih keterangan apa aja yang adik-adik lakukan bersama dengan papa adik-adik. Misalnya adik-adik suka masak bersama papa, atau misalnya mengerjakan PR bersama-sama, atau apa. Kakak Nova nggak tahu. Adik-adik yang punya kegiatan nanti melakukan kegiatannya bersama, terus foto, terus kasih keterangannya. Oke, Kakak Nova tunggu ya. Lalu ayat hafalan kita minggu ini seperti tadi yang di awal sudah Kakak Nova katakan, di Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Sampai ketemu kembali adik-adik. Oke, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Hai anak-anak, taatilah, yang diambil dari Efesus 6 ayat 1, sama seperti firman Tuhan hari ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Orang tua kita, kepada ayah dan kepada ibu. Mari kita berdoa doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan dalam kehidupan kami, karena Tuhan memberkati kami. Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami, hidup Bapa dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Walaupun kami lakukan secara online, Tuhan Yesus, biarlah itu mengurangi sukacita Tuhan untuk menerima segala pujian yang kami persembahkan ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan yang terus boleh tercurah atas kami ya Bapa. Tuhan, kami telah selesai sekolah minggu, biarlah Engkau berkati sehingga firman Tuhan disampaikan oleh sekolah minggu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami seperti menyerahkan tentang pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Kau yang berikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami Bapa, sehingga ketika pandemi ini selesai kami boleh bertemu dan memuji nama Tuhan secara bersamaan. Tuhan Yesus, Tuhan di atas semua Tuhan ampuni segala kesalahan dosa perbuatan selama ini, sengaja atau sengaja, sehingga kami layak sebut banyak salah kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy ya ya ya.